Lanjut ya bersahabat. Yes, yes, yes. Sahabat-sahabat kakak semua. Sahabat-sahabat kayak dosa manggil kakak boleh nggak? Oke. Sorry, Selamat sahabat. sahabat. Selamat sahabat. Oke, kemarin itu kan kita udah pertama nih. Nah, kemarin itu pembahasannya tentang pertemanan di luar Advent. Yes. Nah, Oke, terus hari ini kita bahas apa nih, Kak? hari ini kita akan bahas kalau anak muda datang ke gereja itu jarang kelihatan, itu kenapa ya? Kenapa Kenapa ya? Punya teman-teman kan ya, banyak Iya, ya. iya, iya. Kira-kira Sering kenapa terjadi sih. tuh? Nah, sekarang kita mulai aja kali Kak C. Langsung. Perkenalan dulu kali ya, karena ada Perkenalan dulu. Oh, iya, Nah, ada yang saya- baru nih ya. Iya, Ada so- yang baru kan. Kalau sayang ya. Podcast kedua kita guys, podcast Ya. kedua. Nih, halo, nama aku Sheryl. Halo, aku Selin. Aku Elsa. Aku Bennett. Aku Joen. Aku Sharon. Oke, langsung aja masuk ke topik kali Kak Sheryl. Oke, untuk pertanyaan pertama, Jangan tegang ya. Tenang aja. lu ngerasa nggak sih kalau pemuda di gereja nih makin sepi, terutama di Setiabudi kali ya? Nah, gimana guys? Masa sih? Mungkin dari ketua PA dulu nih, kan dulu kita banyak nih, tiba-tiba Iya, aku iya. makin dikit. Ya sih kelihatannya Ya, makin sepi. Ini ada beberapa faktor sih. Karena ada universitas yang punya ketentuan kalau semester 1-2-nya itu ada di daerah tertentu. Kalau yang seharusnya itu kalau tahun-tahun kita dulu tuh mereka semua di satu area di Ganesha situ, area-area ITB, Ganesha. Dan itu sih yang mungkin sebenarnya posisi lokasi Setiabudi itu udah strategis banget, cuman gara-gara ketentuan-ketentuan kayak gitu jadinya pemuda-pemuda tuh kadang ada sih yang datang tuh jauh-jauh dari Jatinangor dari jam 6 pagi dia harus Ini nih salah satunya. berangkat tuh dari Jatinangor buat sampai ke gereja ini tepat waktu itu. Boleh tepuk Bayangin. tangan dulu? Soalnya salah satunya teman kita guys Iya. dari Iya. Jatinangor. Dan banyak teman-teman Jatinangor Oh, iya. lainnya ya. Kenapa pengen gereja di Setiabudi? Kan jauh kan ya? Iya. Heeh. Itu sih. Karena ada yang kasih tahu di sini ada gereja gitu loh. Sempat nyari-nyari di Jatinangor waktu itu, ternyata nggak ada, sempat tutup. Terus kayak ya udahlah kamu di Setiabudi aja gitu kan, karena sebelumnya saudara ada yang di sini. Terus kayak ya udahlah kita coba aja. Ternyata nyaman gitu. Nyaman berarti di gereja? Nyaman ya? Nyaman. Puji Tuhan. Nyaman. Iya, by the Karena way, emang orangnya baik-baik ya. ya by the way pendatang ada dua nih ya. Iya. Yang kanan gue sama yang baju Perantau, hijau perantau. ya. Sih. Kalau lu kenapa nyaman di Setiabudi? Karena Kenapa tiba-tiba di Setiabudi? Kan udah lama nih ya. Sebelumnya bukan di Setiabudi nggak sih? Iya, bukan Setiabudi kan? Ini nggak salah. Ayo. kenapa sempet di Setiabudi? Pokoknya pertama kali juga di Setiabudi itu aku diajakin sama kakakku juga, dia yang pertama kali gereja di sini. Terus diajakin aku gereja di sini. Terus tuh kenapa Ngelok aku Kenapa? Iya. jadi kangen gitu. Iya kangen, iya Ibu kangen kasih musik kakakku. sedihnya. Oh iya. Terus kenapa bisa betah, nyaman di sini? Itu awalnya tuh karena orang-orang tuanya Setiabudi tuh baik-baik. Iya. Satu hal yang paling buat aku berkesan itu ada Pak Harmono. Dimension ya. Apa enggak? Harmono tuh. Siapa Harmono? Harmono. Makasih. Ya aku belum sebutin dia yang aku sayang. Siapa tunjuk. Kenapa? Karena ya kita kan perantau ya, masih belum punya keluarga, kita jauh gitu. Terus Pak Harmono tuh tahu kalau hari itu aku ulang tahun, terus dia Tisu. ya, terus dia Tisu. Udahlah. kayak kasih ucapan, terus dia kasih pizza gitu, terus kayak kan terharu ya walaupun sederhana. Mulanya juga ya. Iya, Bertahan di sini. karena oh iya, Itu sarung. Gak apa-apa dah, pakai aja. Sarung laptop gue kayaknya. Gak apa-apa. makasih ya teman-teman, makasih.
Oke, nah kan ini kakak-kakak semua dari anak rantau, Yes, kan yes, pernah yes, yes. ngerasain rantau deh pokoknya. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, cuman aku nih yang belum pernah ngerasain rantau kan. Pernah lu? Belum pernah gua. Kan makanya ini bilang Kakak ini Lagi bridging ya. enggak lah, itu kan gua balik-balik sini juga. Nah, waktu awal-awal datang ke gereja tuh ada nggak kayak ngerasa sendiri gitu? Oke, dari kakak yang jauh dari Bali ini dulu, gimana kak? Waktu datang ke gereja ini pertanyaannya, iya. Waduh, jadi harus ngeliat lagi. Tapi aku ngerasa enggak sih? Sedih juga. Enggak, aku nggak ngerasa karena ini kan aku waktu kesana tuh emang udah ada teman. Terus aku juga di sana diantar sama keluarga aku, dan yang pertama kali kita lakuin bersama adalah Kecil ibadah. Oh, maaf, agak ini panik. Jadi kita ibadah di gereja yang emang kita orang tua aku udah tahu gitu, dan banyak juga kenalan-kenalan di sana. Jadi aku nggak pernah ngerasa kesepian karena di sana udah ketemu sama orang-orang yang dikenal. nggak juga sih, maksudnya kenalan. Tapi aku tuh udah tahu mereka tuh bakal ada buat aku. Gitu. Aku jadi nggak pernah ngerasa takut karena orang-orang gereja dimanapun menurut aku akan membuat aku merasa seperti di rumah. Amin teman-teman kata-kata hari ini. Oke, Coba gimana Dan nih? yang di Surabaya. Surabaya dulu, Surabaya. Surabaya. Ini balik lagi. Jadi apa sih pertanyaan? Nggak, waktu pertama datang ngerasa sendiri nggak? Oh, sendiri ya. Pertama kali, karena di Surabaya dulu tuh aku ngerasa emang gak ada saudara ya yang dekat. Jadi emang merasanya sendiri aja waktu dulu tuh ke Surabaya. Dan memang suka guanya dengan ada hal yang baru. Jadi ketika di sana dulu untung kan sempat online dulu tuh. Jadi aku join juga sempat PCM Surabaya. Jadi ketemu teman-temannya dan ada kenalannya tuh namanya Desna. Jadi Desna itulah yang ngasih tahu gerejanya di mana, gereja di mana. Dan akhirnya yang pertama kali gue cari ya gerejanya sih. Mau dia deket apa jauh, yang penting sebenarnya lebih ke di PA-nya atau jemaatnya itu bisa nggak ngerangkul anak-anak mudanya, itu sih yang gue cari. Kalau misalkan kita bisa pulang ke rumah dengan santainya, terus pulang ke kos gak ditahan gitu, itu gue kurang suka karena gue lebih suka anak mudanya diajak buat aktif. Jadi puji Tuhan gak merasa sendirian setelah bertemu teman-teman, karena ada fasenya juga sih online dulu, jadi ketemu teman yang Surabaya, baru ke Surabayanya jadi udah kenal juga, itu sih. Oh, kalau ini Kalau gue karena kan kuliah kan di Cikarang ya. Terus ada temen SMA yang bareng juga. Jadi gereja bareng sama dia, setiap Sabat juga ada jemputan gitu guys. Jadi kita diantar jemput, ya nggak pernah sih kayak kesepian ya, nggak pernah karena ada partnernya gitu. Cuman kalau ngalamin sepi di awal mungkin karena suasananya beda ya. Di Setiabudi kan ibadahnya khotbah dulu nih. Nah, kalau di sana kan sekolah Sabat dulu. Nah, rasanya di situ agak bedanya sama orang-orangnya nggak sekenal yang di sini, karena kan gue lahir di sini ya, jadi nggak kenal dan belum merasa keluarga. Tapi lama kelamaan karena juga mereka ngerangkul, ya sudah akhirnya oke lah, klop juga dengan mereka guys gitu. nah, Oke, next yang kuliah. yang kuliah nih, Kuliah siapa Unpad. dulu nih mau coba dulu? Sweet dong nih, yang jauh Yang lah. salah. Lampung. Lampung dulu aja lah. Lampung. Ke Jawa Barat. Iya, Bekasi. balik ya. L for Lampung. Elfor Lampung. Dari Bandar Lampung guys. Oke. Klub motor. Jadi kalau misalnya kesepian pasti pernah sih. Soalnya aku pertama kali gereja juga di Setiabudi tuh Ini nih, sendiri ya berarti ya? Ini Ben. sendiri banget. Gue gak mau pakai gimmick yang kemarin. Bahkan aku ingat banget aku duduk di atas di ujung, terus udah pulang ya langsung pulang gitu loh. Kalau kita kan sebenarnya ada doa lingkaran tuh, tapi kayaknya belum kenal sama teman-teman di sini, jadi belum diajakin gitu, masih yang kayak yaudah belum bertegur sapa, bukan dijauhin sih, mungkin lebih belum bertegur sapa aja. Terus aku nggak potluck, langsung benar-benar pulang gitu, sampai akhirnya beberapa
minggu kemudian baru mulai kenal sama teman-teman di sini dan gak terlalu kesepian lagi gitu sih. Malah menemani hari-hari ya. Betul. Dinanti-nanti loh setiap hari sahabat itu. Hmm. Iya nggak sih? Kalian juga gitu nggak sih? Bukan. Nggak sabar, nggak sabar kalau nunggu hari sahabat. Aku jujur ya. Oke, kalau Kak Sharon? Kalau aku, kalau aku waktu sahabat pertama kesini kebetulan masih sama papa. Tapi kan sahabat depannya itu sendiri bareng Abraham Siahaan. Tapi waktu itu sama-sama yang kayak belum kenal sama siapa-siapa gitu loh. Terus untungnya ada 2 orang juga yang nggak pernah kenal sama siapa. It's okay. Jadi kita gabut terus kayak selesai potluck kita bingung kan ada kelas tapi kan kita baru ya. Jadi kita nggak ikut kelas juga. Terus akhirnya kita memutuskan untuk Pulang. coba yuk PA ke Unai gitu kan. Terus kayak Gereja lain. iya, terus akhirnya yaudahlah tetap pas nyampe sana kayaknya kita PA di Setiabudi aja. Kita turun lagi untuk ikut PA terus kayak ya udah. Tapi lama-lama akhirnya berbaur karena mungkin pertama ya, jadi emang belum kenal sama siapa-siapa. Jadi berikutnya kayak bertambah satu-satu kenal. Lama-lama kayak ya jadi ya seperti inilah. Oke. Berarti kan kalau tadi dari kisah-kisahnya teman-teman gitu ya, kalian kan dirangkul nih di gereja, Iya, di rantau gitu ya. Nah kalau teman-teman di sini mungkin ada kali ya beberapa kali yang pernah datang, nah terus kalian rangkul, terus kayak lama-lama kok orang hilang. Nah kira-kira menurut kalian tuh kenapa? Padahal kan kita udah mencoba rangkul juga nih, yang mereka lakuin di luar kita lakuin juga nih ke mereka. Nah kira-kira kenapa tuh guys? Atau ini dulu, ke waktu kalian ini pernah nggak kayak males dateng gitu, jadinya memilih untuk online. Dari itu kenapa? Dan pernah nggak sama teman udah dirangkul tapi dia hilang lah kayak gitu, dari POV-nya kalian terus dari POV orang gitu. Yang pertama pernah nggak kayak merasa aduh kayaknya hari ini gue online aja deh gitu. Nah itu kenapa biasanya? Jadi dulu sempet sih kejadian. Jadi waktu masa-masa, jadi kan setelah hybrid itu aku pernah hybrid. Kalau podcast sebelumnya cerita 1,5 tahun hybrid dulu kuliah. Setelah itu lanjut di Surabaya. Nah waktu masuk ke semester mau UAS itu biasanya sibuk. Ada proyekan, ada tugas-tugas yang banyak. Itu jadi alasan juga sih. Kadang hari Jumat nih, udah mau jam 6 kita masih ngerjain tugas, terus jam 6 stop. Oke, kayak rasanya itu capek banget. Dan walaupun kita udah tidur, kayak waktu menjalani hari sabatnya tuh kayak jujur aja nih, aku kadang ada magernya tau. Kadang ada magernya karena merasa capek dan itu kadang pikiran yang berlebihan menurut aku ya. Karena ketika kita merasa ketika di gereja capek kita teratasi kok sebenarnya gitu kan. Itu sebenarnya bisa teratasi guys. Banyak anak muda zaman sekarang tuh kayak alasannya seperti itu, kayak oke, gue mau ujian segala macam. Dan yang bahkan lebih parahnya lagi, waktu dulu aku sempat memang sih PMK kan bilangnya, cuman itu udah di organisasi luar Advent. Cuman aku beralasan gak gereja karena aku harus mengurusi PMK-nya. Itu menurut aku satu kesalahan juga sih yang pernah aku lakuin. Nah itu bahaya banget kalau kita lakuin terus menerus seperti itu. Yuk, siapa? Yuk, siapa yang ngomong? Oke, Yang kalau- alasan malas. Mungkin kenapa males kali ya, karena mungkin ya kurang dilibatkan mungkin. Jadi kan kalau misalnya nggak dilibatkan kayak nggak punya tanggung jawab nih, ya udah dah datang pulang. Pada akhirnya ya udah kira-kira males gereja juga, nggak jadi gereja gitu sih mungkin ya alasan simpelnya. Kalau dari gue, kalau dari lo? Kalau aku sih kan nggak pernah ya di sini. Oh iya lu aktif ya. Iya. Parah. Coba yang pernah nggak kayak ngerasa udahlah gue mending gereja online aja deh gitu. Apa? Kasih tahu aja. Kak Joen. Iya. Aku iya sih pernah. Cuman kan disclaimer dulu. Kan aku angkatan angkatan Covid lah. 19. Jadi waktu aku kuliah aku ke Bali, terus setelah 1 semester Covid
di rumah, terus online kan terus habis itu kelas jadinya online, ibadah online. Mungkin dari 1,5 tahun itu aku jadi terbiasa online terus, sehingga waktu udah balik lagi ingin ke keadaan normal, aku tuh jadi kayak ada alasan, perasaan dulu pernah sih ibadah online aman aja. Fan-fan aja gitu. Jadi kayak kalau capek ya udahlah kan bisa online. Oh, Sempat udah sih aku terbiasa mikirnya ya, kayak terbiasa gitu. online ya. Capek juga nih, Bet, Iya, ya. capek juga. Capek. Karena kan apa kan kita belum langsung normal banget, kayak tetap dibagi juga yang ibadah setengah-setengah gitu. Jadi kalau misalnya dibagi gitu, aku mikir mending aku pilih online dulu aja. Terus sih aku seringnya dulu, tapi kalau sekarang Dulu kan kan, gereja iya. terus. Coba yang anak mahasiswa sekarang nih, pernah nggak ngerasain Mau tanggapin nggak? online aja? Kalau aku sejujurnya ya malah nggak suka online Oh, oke. karena Punya tanggung nggak jawab. bisa fokus kayak Ngantuk malah jadi tidur. Iya, dan aku orangnya tuh suka berinteraksi dengan orang lain. Jadi jadi kalau misalnya kita ke gereja kan kita ketemu banyak orang ya, melakukan banyak interaksi, sahabat sana sini. Nah itu Kalau salah waktu di satu. Zoom dulu gimana? Nah kebetulan nggak pernah. Jadi kalau ibadahnya Zoom mending nggak usah ibadah. Ya ibadahnya pribadi aja. Oh, pribadi. Meditasi kan? Meditasi kayak lebih Ya, ngerti. lebih fokus membangun hubungan pribadi kita sama Tuhan gitu. I believe. Thank you. Kalau Kak Cheryl, Kalau aku kepikiran online ini no peres, tapi emang nggak pernah. Tapi mungkin ngerasa jenuh aja ya, karena mikirnya tuh kayak besok harus bangun pagi karena ngejar travel biar gak kedapatan yang lama, jadinya nyampenya telat gitu kan. Tapi kayak iya dong. Tapi ya mungkin ke gereja itu jadi salah satu yang kayak ditunggu-tunggu juga, kayak karena ketemu teman yang kan Senin sampai Jumat ketemunya Nggak temennya mikirin itu kuliah doang juga kan. ya. Jadi kan kayak Sabtu ketemunya yang seagama, kayak seru nih cerita-cerita gitu kan. Terus kalau misalnya yang kenapa banyak orang yang yang tiba-tiba hilang, iya. tapi aku setuju sama Kak Selin, mungkin karena nggak dilibatkan, jadi kayak mereka nggak punya tanggung jawab buat kayak gue gereja masa pulang, mungkin mereka mikirnya gitu ya, gak ngapa-ngapain. Jadi emang harus kita libatkan sekecil apapun itu, dari cuci piring mungkin piring. ya. Mungkin itu Kita Itu paling suruh happy cuci banget piring. sih. Iya, parah tadi happy banget, soalnya kan kalau di kosan nyucinya Satu piring doang. lagi, hijau lagi. Sini termos, piring, yang besi-besi gelas, ada Jumat. Sampai tupperware Nextnya nih, kalau misalnya udah jarang orangnya gereja, kita ajak-ajak, ayo lo terlibat ini deh, ikut ini deh. Tapi dia nggak mau juga nih. Gimana caranya biar mereka balik lagi ke kalian? Mungkin aku ya ya boleh. mau cerita sedikit juga. Boleh, boleh. Aku punya temen nih yang sangat-sangat introvert. Namanya ini nggak tahu. Ya. Jangan usah nanti gue ngomong di Enggak. jangan juga. Oke, jadi dia ini sangat jarang datang ke gereja. Oke. Ya, cuma pas pekan-pekan ujian lah. Ternyata, Pekan-pekan ujian datang gereja. iya baru datang ke gereja. Penasaran kan, kirain tuh datang ke gereja karena ya pas mau ujian aja. Ternyata enggak, teman-teman. Dia tuh selalu bolak-balik ke rumahnya tiap minggu. Jadi, nah disitulah mulai merangkul nih. Kita ajak-ajakin terus. Kita mungkin kalau nggak bisa langsung dilibatkan juga ya, menurut aku kita harus buat dia nyaman dulu nggak sih? Iya. Gitu. Sampai akhirnya beberapa sahabat ini dia mulai sering datang ke gereja, dan bahkan teman saya ini bilang, nanti aku mau ikut kamu Vesper dong. Oke. Ini cewek apa cowok Kak? Udah nggak usah. Rahasia ya. Rahasia ya. Berarti dirangkul. Dirangkul. Yang lain? Ini atau enggak gak usah ke orang deh, ke diri sendiri. Kan tadi kan males kan. Nah, apa yang membuat lu balik lagi? Yang membuat lu oke, gue semangat mau ke gereja lagi gitu. Kalau aku ya, aku nggak tahu sih mau bilangnya. Cuman kan sering kali kalau misalnya kita nggak lihat orang yang anak muda sekarang nggak di gereja, aku sih positive thinking aja. Mungkin dia gereja di tempat lain. Karena aku pernah jadi mahasiswa yang ngerantau, dan aku pernah punya keinginan, aku pengen cobain juga gereja-gereja lain. Siapa tahu ada yang lebih cocok gitu. Aku dulu sering juga pergi, karena kalau di Bali itu ada beberapa gereja. Aku datengin semuanya, tapi
jujur aja emang yang ngebuat aku jadinya balik lagi ke gereja aku yang lama, aku gereja di Evata Bali Church. Lokasinya ada di sini. Oke. Jadi aku seneng di Evata karena menurut aku orang-orang di Evata adalah orang-orang yang sangat merangkul. Jadi mereka selalu buat kita terlibat dari semua kegiatan, entah ngambil bagian, terus ambil kelas, ngajarin Pathfinder ataupun Adventurer. Jadi aku ngerasa, aku punya tanggung jawab untuk balik lagi ke gereja itu. Aku punya tugas juga di situ dan ngebuat aku akhirnya terus-terusan gereja di situ juga gitu. Dan mungkin itu juga cara orang-orang gereja di sana supaya anak-anak mudanya tuh jangan pergi-pergi terus. Walaupun sebenarnya perginya juga emang mungkin karena tetap pengen ibadah di tempat lain. Kayak gitu sih. Jadi aku tetap balik lagi ke Evata dan akhirnya gereja terus di Evata. Terus ya, Pertanyaannya apa? Udah gue dulu aja deh, gue jawab ya. Tapi lo ngomong pertanyaannya biar Jadi pertanyaannya tuh kan Ya gimana kalau lu udah keluar nih, udah jarang. Gimana lu baik bisa lagi balik nih prosesnya gimana. Dulu tuh karena emang dari di Setiabudi juga kembali lagi banyak dilibatkan. Jadi ketika kita kan tadi aku prosesnya merasa capek kuliah jadi males gereja. Cuman ketika aku di kosan juga kayak ngapain ya gabut banget gitu loh. Dan lebih suka mending aku capek di gereja gitu loh. Jadi kayak ada berkatnya ada, output impact-nya ada ke kita. Itu kayak lebih seneng aja menurut gua. Dan bahkan teman-teman gua tidak satu itu kita kayak bener-bener bisa dihitung lebih dari 24 jam. Kenapa? Kadang kita tuh dari jam 9 pagi di khotbah dulu lagi sih karena sekolah sahabat dulu sih. Sekolah sahabat bla 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 sampai PA. Setelah kelar PA tutup sahabat, kita lanjut lagi biasa kemana jalan-jalan nongkrong. Cowok-cowoknya guys kadang suka nginep di gereja. Kita main PS kayak di Jelambar. malam ini kali ya, mungkin bisa kita terapin di sini kali ya. Nggak usah. Nggak usah ya. Kita nginep, apalagi kalau udah ada event-event. Besok ada gabungan nih. Maksudnya hari Minggu ada gabungan olahraga bareng gereja lain di mana kita bisa tidur dulu bareng tuh. Maksudnya nginep bareng cowok-cowoknya. Itu kayak jadi lebih dekat juga sih cowok-cowoknya kayak bertukar cerita. Kayak seru-seruan juga. Itu juga sih yang buat gue tuh jadi merasa ketika gue capek kuliah, kalau gue gereja tuh refreshing otak gue juga sih, ketemu sama Tuhan, ketemu sama teman-teman lainnya juga gitu sih. Kalau Sharon gimana Sharon? Mungkin gak jauh berbeda sama Bang Bennett ya, tapi kan yang tadi aku bilang nggak sering ngerasa males, tapi dulu ngerasanya kayak ngapain sih gerejanya Jauh, Setiabudi ya. mending gue balik. Ya, Makanya dulu semester 1 tuh lebih sering balik ke Bekasi karena udah nyaman sama gereja juga kan, lebih banyak teman-teman di sana. Tapi kan day by day ya, Day by day ya. ya kan mulai berbaur sama yang lain gitu kan, mulai bertambah. Jadi kayak ada teman dan yang bikin alasan jadi ke gereja udah ada teman, terus kayak dilibatin, terus yang ngerasa diuntungkan kalau kita gereja di sini dong kan, sekalian hemat ya, nggak usah bolak-balik gak sih, jadi kayak mending kita ke Setiabudi, lumayan buat nambah-nambah orang muda kan buat PA gitu. Betul. Mulia memang. Oke, berarti kesimpulannya dilibatin, dirangkul, terus bondingnya lah. Iya, betul. betul. Oke, next question Kak Jeril. nah, kalau misalnya lu pribadi nih, apa yang membuat lu bisa tetap di gereja ini gitu kan? Atau enggak di gereja rantau? Iya sih. Sama aja ya. Sama aja ya. Yang buat lu tetap di sini gimana? Ya itu lagi dilibatin karena sebenarnya ini sih, tapi dilibatin karena dilibatin sama teman. Nah, menurut lo kenapa lo bisa bertahan? Apakah karena lingkungannya atau karena selain tadi dilibatin ya? Karena orang-orang itu care atau kenapa sih akhirnya lo kayak mutusin Setiabudi pas banget ya di gue gitu. Ini maksudnya ngebandingin Setiabudi sama Iya kan, lu udah gabung yang lain kan? iya. Kenapa lo akhirnya mutusin gitu kayak gitu? Benang merahnya apa nih di Setiabudi nih gitu loh. Selain tadi dilibatin ya? Karena dari awal udah dikasih tauin orang tua gereja di Setiabudi aja, karena udah beberapa ngeliat saudara gereja di sini ya mungkin. Karena kalau misalnya gereja lain mungkin gereja lain ya, tapi
Dan Setiabudi tuh dulu terdengarnya banyak orang muda gitu loh, jadi Ya, kayak ya udah gereja Setiabudi gitu, karena banyak orang mudanya. Banyak orang mudanya. Kalau Elsa kenapa? Sama sih kurang lebih sama Sharon, selain paling dekat juga dari kampus dan kosan aku, ya orang-orang Setiabudinya juga yang welcome gitu dan terbiasa dengan anak-anak muda, anak-anak perantau. Jadi ya udah deh, nyaman di sini. Aman ya. Nyaman. Iya. Momen-momen ini deh, momen-momen paling ini, Paling ngena paling kali ya. yang ngena. Ngena sampai kayak akhirnya gue putusin deh gue di sini. Iya. Gitu. Kliknya gitu ya. Iya, Setiap langsung budi aja. Oh, ternyata gue cocok di sini Iya. gitu. Setiabudi langsung dulu. Duh, terlalu banyak nih. Parmono Iya, tadi ya. Oke, Salah nanti kita satunya. move ya ke yang di luar ini kayak. Iya. Tadi kan Parmono satu dulu. Harmona udah. Sama pas makrab. Jadi Makrab. Pas kapan Makrab itu? tuh kapan ya? Oh yang sama bergabung sama Pathfinder ya? 2022 Iya, ya Sam? Oh, yang Iya, di tahun Villa, yang di 2022. Villa. 2023 Januari. Sa sa sa. Iya, Udah. nggak usah Udah, dilanjutin. Nah, di situ pertama kali baru kenal, baru deket gitu lah. Tapi ternyata bondingnya tuh cepet. Jadi itu salah satu yang buat betah gitu loh di sini, dan akhirnya sahabat-sahabat depannya ingin lagi bergereja di sini. Kalau lu kenapa akhirnya gue kerja di Tidar ya tadi? Iya, Tidar. Kenapa? Momen apa tuh? Momen apa? Momen sebenarnya Tidar satu tuh mirip-mirip sama Setiabudi. Cuman beda ini aja sih, range umur, karena di sana ada yang ngerangkul, jadi PPS seniornya ngerangkul kita. Dan itu sih yang aku suka, kenapa aku milih Tidar satu. Sebenarnya Tidar satu itu dari jarak ke kosku juga sekitar, kalau macet 30 menit naik motor sih ya. Kalau normalnya 20 menit. Yang buat aku klik oke, Tidar satu adalah ketika aku telat ke gereja dimarahin bude. Gue nggak tahu kenapa gue suka banget dan merasa diperhatiin ketika ada salah satu orang tua itu gue panggil bude. Jadi gue telat ke gereja, gue datang tuh jam 11. Jam 11. Ingat ya. Oh, jangan udah lah. Ingat Udah ya. Iya. Ingat ya. Kalau di sana khotbah, menuju Itu khotbah. mah rencana makan siang ya. Itu datang dan gue dijewer, dan tapi gue berterima kasih sih sama Bude karena gue merasa ini nih ada gereja yang mau merhatiin gue, karena kalau enggak nih ya udah kayak gue merasa ya udah nggak sih, nggak ada yang merhatiin juga, ini gue gereja telat ya udah telat aja. Jadi karena care-nya dari jemaat itu juga sih, makanya membuat gue klik di Tidar satu. Oke. Karena budenya negor. Budenya negor. Tuh. Oh, kalau Ada ada tegur ya? Negor. Tapi kan lu mau ditegur, kalau nggak mau gimana? itu Bisa dia. jadi. Bisa jadi. Ada kan, ada Iya, oknum ada. yang nggak mau juga sih. Kalau lu Tajoy, Kalau aku ya, jadi kan kalau misalnya nih sebenarnya kayak aku walaupun di Bandung pun aku tuh jarang sebenarnya ke gereja lain. Kayak pasti selalu di Setiabudi terus karena emang aku nyaman di sini. Keluarga di sini, terus orang-orang juga udah pada kenal aku. Teman-teman semua juga di sini. Terus waktu aku pergi ke Bali, kan itu sebenarnya aku tuh mulai mencari tahu mana yang cocok. Tapi pertama kali emang aku gereja tuh di Evata. Waktu di Evata, entah kenapa aku juga ngerasa ya perasaan yang sama kayak Bennett, kayak di Evata tuh walaupun kecil gerejanya, tapi rasanya tuh kayak di Setiabudi. Orang-orangnya tuh sangat merangkul. Jadi mereka tuh tipe-tipe orang yang kepo. Kayak nanya terus, kayak kamu dari mana, guru apa. Ditanya. Terus Makanya. abis itu, jadi kayak ngerasa diperhatiin gitu. Terus kalau misalnya setiap misalnya datang tuh, minggu depan kesini lagi ya, harus kesini lagi. Dan kalau misalnya aku nggak tahu mau kemana ya pasti aku balik lagi. Dan jadinya terus-terusan ke Evata. Sampai akhirnya aku ditanya senangnya ngambil bagian apa. Terus rajin apa kayak disuruh untuk ngajar gitu. Jadi kan aku ngerasa dilibatin. Terus yang paling penting adalah di Evata itu makanannya enak-enak semua. Jadi kayak udah cocok, dari orang-orangnya cocok, makanannya enak. Terus kita tuh kalau misalnya ibadah sampai sore itu juga dikasih makan lagi. Apalagi untuk aku yang anak rantau kayak daripada pusing mau makan di mana, hemat. Mending sekalian kita ibadah terus habis itu makan juga di gereja gitu. tapi momen kliknya apa? Iya, momen kliknya. Klik gua. Momen kliknya ya karena
Atau mereka merangkul lu langsung join langsung kayak anjay, klik banget gitu. Ini gereja Iya, gua. iya. Atau kayak ini gua. Wah, ini yang gue cari-cari. Enggak juga sih, kayak emang ngerasa kayak mirip Setiabudi aja gitu. suasananya. Suasananya. Oke, oke. Terus ya, Ya udah tadi. ya udah. Udah. Kliknya Udah belum. lanjut aja. Kliknya belum. Oh, iya. Udah lanjut. Apa sih? Yang Momen tadi lu? masih Iya. yang tadi. Masih lah. Momen kliknya. Momen kliknya, bro. Kliknya. Kan semester 1 belum ngerasa. Mungkin semester 2 karena udah dilibatin jadi pembina Pathfinder. Terus langsung diajak camping tuh ke Pangandaran. Keren. Justru kayak ngerasa Langsung retreat lagi kan? iya, terus kan biasanya kan camping itu kan jadi apa sih kita? Pathfinder-nya. Iya, jadi Pathfinder-nya. Sekarang. Kita yang disuruh-suruh kan. Terus kayak ngerasa, wah ini dia ini. Saatnya gue menyuruh-nyuruh. Iya, terus kayak oh ini rasanya jadi pembina gitu kan. Terus kayak seru juga ya ternyata dititip ke Pangandaran karena kan dulu nggak pernah ke Pangandaran ya. Jadi Bisa ke puncak ya. Iya. Aduh, kasihan. Setiabudi lah yang membawa ke Pangandaran. Makanya Luar jangan biasa. jauh-jauh. Terus ya udah ditambah lagi tahun itu Kampore Niscala ya. Nah ditambah lagi di situ kayak apa ini maksudnya kaflingnya KJB. Dimana kan dulu setiap bangga Kampore ya. di KJB paling sama KJB itu kan kayak Wow. gitu ya. Terus apa di kafling KJB kita parade tuh yang keliling kayak ternyata keren banget KJB. Terus kayak akhirnya gue di posisi KJB gitu terus kayak mantep ini udah KJB Mantep ini. aja. Ya udah itu. Ya, dari tadi ada yang ditegur, dia Ditegur. jalan balik. Iya. Ini dirangkul ya. Kalau ini suasananya sama Suasana. nih dengan gereja yang dulu. Kalau yang terakhir ada ikut terlibat lagi. Iya. Sama. Jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Jauh. Itu sih. Tapi kalau aku ya, aku kayaknya ngerasain di Setiabudi misalkan momen yang paling ngena banget itu kalau misalkan kita tiap camping. Iya. Pokoknya hidup-hidup di alam kan. Terus habis itu tentang waktu retreat, itu tuh kayak seru banget. Nah, coba kalau misalnya sekarang kalian ada nggak momen-momen yang pengen banget kalian adain di sini gitu loh? Kayak ide acara apa yang supaya bisa ngajak teman-teman. Kalau gue sih ngerasanya waktu retreat itu udah paling mantap ya untuk membuat mereka nyaman. Ada nggak kayak kayaknya kita buat ini deh gitu. Biar mereka mau ikutan Iya. gitu ya. Mungkin menurut gue juga retreat oke sih. Tapi ya kalau misalnya untuk anak muda menurut aku ya kayak makrab itu kan kita udah lama banget tuh nggak pernah ngadain. makrab. Jadi untuk ngebuat mereka juga lebih kenal sama kita, terus kita lebih kenal sama mereka itu boleh sih jadi list gitu. Oh iya. Yang lain. Makrab kalau aku nggak jauh beda makrab juga tapi makrabnya itu nggak harus kayak misalnya kita nginep di villa. Waktu di gereja aku tuh kayak makrabnya di rumah misalnya ada keluarga ini, nah gitu keluarga itu bakar-bakar di situ. Oh tahu sih kita di mana ya. Tahu lah. Udah Itu kepikiran seru nih. sih, langsung itu kepikiran seru sih. sih. Jadi kayak langsung kepikiran nggak harus- grill gitu ya. Iya, nggak harus tahu di- sih kayak tujuan kita nginep kemana. di villa gitu karena udah ada rumah jemaat gitu loh. Oh, Karena iya. boleh. Oke. Setuju sih. Sebelah kanan saya ada ide? Sama Ada sih, nggak jauh beda. Kalau nggak retreat ya makrab, karena di situ kan kita menghabiskan waktu yang bersama, lama iya. bersama-sama, membuat kegiatan, pasti bakal menciptakan hal-hal yang berkesan. Kalau gue paling mungkin kan tiap PA tuh kita formalitas ya, maksudnya kadang ada yang berpikir begitu. Nah, aku pengen nyoba nih, kita ubah formatnya. Jadi pasti kan nanti ketika masuk semester depan, semoga lah ya banyak anak muda yang bakal datang ke Setiabudi. Kayak pengen banget kita nge-rolling, tiap PA tuh rolling kita bakal duduk sama siapa. Jadi random aja duduk sama siapa. Oh mencar. Mencar. Oh, oke. Kayak di sekolah ya. Ini Iya kayak di sekolah. Jadi Cuman nggak- kayak kita jadi kenal juga sama dia. Mau nggak mau kan kayak masa kita kayak gitu dong. Nggak mungkin dong. Biar nggak kita lagi. Iya, kayaknya lebih oke Menarik, begitu. Kalau aku kayak gitu sih deh. Tadi berarti makrab, retreat, Format PA. format PA-nya yang oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali Iya. Kak Sheryl ya. Yang terakhir. Heeh. Oh, nih, apa harapan lu buat PA sekarang? buat berat. Bentar ya kita pikir. Iya ya. Oke, gua kasih waktu 15 detik ya.
apa yang Ini Apa maksudnya harapan- buat acaranya? Iya buat acaranya. Tadi sih udah, teman. Apa harapan lu supaya bisa mengajak teman-teman yang lain? Aku Apa yang harus lu lakukan? Apa yang harus supaya lakukan? Kalau aku sih kayak di Bali dulu kita tuh sering ada kegiatan untuk PA di luar kayak PA alam. Ya mungkin karena di sana juga kan pantai, jadi sering juga sih untuk pergi keluar. Ide Tapi mahal. semoga bisa Jadi juga di PSDB itu bisa terjadi karena udah dari lama juga kita nggak pernah PA di luar kan. Siapa tahu dengan suasana baru, Oh iya. membuat yang lain tuh juga jadi tertarik gitu. oke. Sampai depan kita Oke. pakai alam. Kita catat dulu ya, kita catat dulu Oke, ya. saya udah PA alam. dulu latihan mereka. Kalau Kalau aku ya, Sharon. kalau aku belum pernah lihat di Setiabudi itu sering PA gabungan sama jemaat lain. Nah, 2 minggu lagi nih. nah, 2 minggu lagi. Oh, oke, nantikan. nanti kan ya. Jadi kalau misalnya Karena kalian on aja lihat IG-nya. Karena kan kalau Join misalnya PA tiap sahabat di sini kayak Iya ya, suntuk kan. mungkin agak monoton karena Iya. itu terus kan template Suasana juga. aja. Jadi Iya. butuh suasana lain biar ketemu orang baru, biar perluas jaringan juga Iya. sih. Dari sebelah kanan saya. Oke, mungkin PA-nya ini saran dari orang-orang tua pernah kasih saran. Oh iya, oke Nah, ini nih, dari support nih orang tua Iya. nih. Banquet. Saya juga itu kayaknya harapannya. Itu harapan ini. Itu harapan jemaat, bukan harapan kita. Wah. iya, Bisa saya nih. menyampaikan. Iya, menyampaikan. Mohon Jadi maaf. terkait Bisnis dari aja. Tapi banquet itu apa sih Kak sebenarnya? Iya, itu gimana? Ini juga saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu Iya juga dulu aja ya. persisnya gimana. Jadi iya aja. Nah, ceritanya itu kata orang-orang tua ini ya yang mempertemukan kita lah dengan partner-partner kita. Salah satu acara gitulah yang kita buat secara khusus. Ini harapan kakak juga ya sebenarnya. Iya. Saya hanya menyampaikan sekali lagi. Saya perantara untuk orang-orang tua gitu sih. Oke, kalau dari gue harapannya pasti kita pasti ada niat buat merangkul kalian semua nanti kalau anak-anak muda yang mau gereja di sini, apalagi yang udah lama gereja sini merasa nggak terangkul, buka hati kalian guys. Kenapa? Ketika kita di sini nggak semuanya ekstrovert ya kakak-kakak ya, guys kita nggak semuanya ekstrovert. Aku introvert. Kita ada niat buat merangkul kalian itu udah usaha maksimal kita terbaik. Karena jujur aja kita nggak ada yang ekstrovert tuh kagak ada kalau gue lihat sini mah. Iya. Kayak susah juga sebenarnya. Ya mungkin Elsa ya. Banget. Itu jadi PR kita juga. Cuman at least dari kalian ada inilah, jangan kayak tarik-tarikan apa sih kalau layangan. Tarik ulur. Sekali-sekali kita ditarik juga gitu ya. Iya pokoknya Pokoknya kita yang walaupun kita nggak rangkul, cuman Ada ayo, feedbacknya ya. come on man, di sini Man. seru banget bro, gitu loh. Mantap. Lu nggak lihat podcast ini seru banget ya kan? Asli. Youth Fest. Lagi salah. Ya kan, Youth Every Sabat. Yes. Seru banget. Oke. Itu sih harapannya. Nah, jadi lah Dede. Kalau aku juga sama kayaknya kita perlu buat supaya bonding nih, kita kayak jalan bareng-bareng gitu Iya. kan. Iya olahraga bareng nih, kalau misalnya ada event-event olahraga sempatkan waktu gitu kan. Terus habis itu kalau misalkan pokoknya acara-acara kemudaan juga ikut-ikut aja nggak apa-apa. Nggak kalau ada yang Gak usah jaim-jaim lah ya. gitu. Terus saya Kalau gua mungkin kayak yang tadi dijelasin yang outdoor activity kali ya, kayak hiking, camping itu tuh kayak mungkin awalnya canggung, lama-lama keluar banget kan. iya. kita awal dari situ nggak sih? Iya. Apalagi kalau malam minggu ya. Iya. Gitu guys. Oke. Sering-sering bonding lah. Iya. Oke, nah itulah akhir pertanyaan kita kan. Nah, kesimpulannya apa? Kalau misalnya aku simpulkan nih ya, kalau aku simpulkan pasti kita tuh ada titik jenuhnya. Kita ngerasa pasti ada titik hampanya kayak sendirian. Aduh, daripada gue di sini sendirian, mending gue balik aja gitu kan. Nah, tapi dari POV kita, ya kalau kita melihat ada teman-teman seperti itu, menurutku kita rangkul, jangan kita maunya hanya dirangkul, tapi saling merangkul dan saling mencoba itu. Kalau lu
Ya kalau menurut gua kenapa sih banyak pemuda sekarang hilang gitu ya? Pertama tadi kesimpulannya kurang terlibat, kurang merasa dirangkul, kadang juga mungkin suasananya nggak ada yang klik gitu. Nah itu jadi kalau bisa mereka lebih mau ke kita juga mau ke mereka gitu. Akhirnya pada satu momen kita enjoy bareng, pas banget ya. Akhirnya terlibat nih di acara gereja seterusnya gitu sih mungkin ya. Jadi buat kita juga nih guys, walaupun kita sekarang jadi narasumber, suatu saat mungkin kita pindah ke gereja lain kali ya, Yes. gitu. Tetap terlibat dan juga mau merangkul dan dirangkul, gitu. Yes. Oke, Sebagai ayat terakhir. Ada ayatnya. Ada ayat terakhir. Dari mana Kak? oke, Ibrani 10 ayat 25. Isinya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ada tambahan dari Kak semua? Kata-kata Udah pantun, mantep pantun. banget. Aduh, Mantap ya, coba. Mantap banget. Ada Oke. kata-kata You yang never sebenarnya. mau pantun? Nggak ada. Oke. Ada yang mau pantun? Oh enggak, makasih. Oke. Udah 30 menit kayaknya dah. Oke, mungkin kita tutup dengan yel-yel kita. Yel-yel kita. 1, 2, 3. You never sabar.